Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu gimana sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik. Bapak, ini Bapak ada jadwal observasi ya? Iya Ibu. Siap. Nah, sebelum observasi dilakukan, saya mau bertanya tentang beberapa hal. Mangga siap Bu. Yang pertama, Bapak mau memberikan pelajaran apa nanti? Nanti saya untuk hari ini itu ada pelajaran bahasa Indonesia Ibu. Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya apa, Pak? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menuliskan teks deskripsi. Oh, teks deskripsi. Iya. Baik. Metode yang akan dilaksanakannya menggunakan metode apa, Pak? Metodenya pertama yaitu saya menggunakan video pembelajaran. Ya, saya akan memberikan video pembelajaran kepada anak. Setelah itu akan memberikan pemahaman juga kepada anak, pendekatan kepada anak bagaimana cara menuliskan teks deskripsi yang betul yang baik. Berarti area pengembangan yang sudah dicapai? Itu ke pemahaman siswa bagaimana cara menulis teks deskripsi dengan baik dan benar. Dan pengembangannya itu menyangkut pautkan ataupun mengaitkannya dengan kehidupannya sehari-hari. Baik, seperti itu. Berarti yang sudah dicapai itu pendekatan sama pemahaman anak tentang pembelajaran tersebut. Kira-kira kapan akan dimulai observasinya? Hari ini Bu. Hari ini ya, Pak ya? Baik, nanti saya akan ke kelas ya Pak. Mohon izin nanti saya melihat bagaimana pembelajarannya berlangsung. Siap Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ya, silakan pimpin doa dulu hari ini. Pak. Sikap berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita akan belajar tentang bagaimana menulis teks deskripsi. Apa itu deskripsi? Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita menuliskan teks deskripsi dari cerita yang kalian baca. Betul? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi dari awal sampai akhirnya. Bagaimana? Nanti kita simak beberapa video yang Bapak tampilkan di sini ya. Nanti perhatikan bagaimana cara membuat teks deskripsi itu seperti apa. Ada kerangka-kerangkanya bagaimana. Nanti kalian simak dengan seksama ya. Paham? Baik ya. Kita hari ini capaian kita adalah bagaimana siswa bisa menuliskan teks deskripsi berdasarkan contohnya masing-masing atau temanya masing-masing. Nanti ada yang temanya kebanjiran, ada yang temanya pemain bola, ada yang temanya seblak, ada yang temanya apapun, itu bebas. Temanya Bapak tidak menentukan, kalian sendiri yang menentukan temanya ya. Nah, capaian kita hari ini adalah kita dapat menuliskan teks deskripsi. Oke ya. Ini udah dikelompokkan ya. Nah, nanti bisa pengerjaannya berkelompok. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Ia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 Kurikulum Merdeka. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menulis teks deskripsi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan rangkaian kalimat, informasi yang rinci, akurat, dan topik yang beragam. Selanjutnya, mari kita lihat pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Teks ini biasanya berisi kalimat yang memaparkan sebuah objek atau benda atau makhluk hidup agar pembaca mendapat kesan seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan objek tersebut. Ciri-ciri bahasa yang dimiliki oleh teks deskripsi adalah yang pertama, penggunaan kata baku dalam teks, formal, kreativitas, aktif, dan lain sebagainya. Kedua, penggunaan kata hubung atau kata sambung konjungsi dalam teks seperti atau, dan, tetapi, sehingga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggunaan kata berimbuhan dalam teks, contohnya ber, men, dan sebagainya. Sebelum kita menulis teks deskripsi, mari kita lihat langkah-langkah yang diperlukan dalam menulis teks deskripsi atau karangan deskripsi. Yang pertama, kita perlu menentukan tema. Setelah kita tentukan temanya, kemudian kita tentukan judul dari karangannya. Selanjutnya, mari kita buat kerangka karangan. Dan terakhir, kita kembangkan kerangka karangan tersebut menjadi sebuah karangan deskripsi. Berikut dipaparkan beberapa contoh karangan deskripsi yang dilengkapi dengan kerangka karangannya. Yang pertama, kita akan membuat karangan deskripsi tentang seblak jeletot. Di sini ditampilkan gambar dari seblak jeletot. Dengan adanya gambar, ini akan memudahkan kamu untuk mendeskripsikan gambar tersebut menjadi karangan deskripsi. Kemudian kita tentukan dulu judul, yaitu seblak jeletot dengan kerangka karangan. Yang pertama, nanti kita akan membahas bahannya. Yang kedua, kuahnya. Yang ketiga, toppingnya. Dan keempat, efek dari makan seblak. Nah, selanjutnya setelah kita menyusun kerangka karangan, kita kembangkan kerangka karangan tersebut menjadi
karangan deskripsi. Sesuai dengan kerangka karangan yang telah kita susun tadi, di mana pertama kita akan membahas bahan sebelah. Ini akan kita bahas pada paragraf pertama. Di sini bisa kita lihat pengembangannya. Seblak adalah salah satu makanan khas Bandung yang berbahan dasar kerupuk. Seiring berjalannya waktu, varian seblak mulai bermunculan. Salah satunya seblak jeletot. Selanjutnya, untuk paragraf kedua, kita tadi membuat di kerangka karangannya, yaitu membahas tentang kuah seblak. Seperti ini pengembangannya. Dalam bahasa Sunda, jeletot artinya pedas. Kuah seblak jeletot berwarna merah, bahkan cenderung kecoklatan. Warna ini diperoleh dari sambal atau bubuk cabai. Aromanya menggelitik hidung sampai membuat kita bersin. Selanjutnya, untuk paragraf ketiga, kita akan bahas tentang topping seblak. Tak hanya kerupuk, topping atau isian seblak jeletot lebih beragam. Ada bakso, sosis, mie kuning, ceker, telur, hingga otak-otak. Rasanya gurih, pedas, dan cocok disantap saat cuaca dingin. Dijamin membuat ketagihan. Terakhir, untuk paragraf keempat, kita akan membahas efek seblak. Namun, hidangan ini tidak disarankan untuk dikonsumsi setiap hari. Pedasnya cabai bisa membuat sakit perut dan tentunya berbahaya bagi penderita asam lambung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kunyit. Di sini juga ditampilkan gambar dari kunyit. Kemudian kita susun kerangka karangannya. Untuk judulnya yaitu kunyit. Kerangka karangannya terdiri dari nanti 3 paragraf. Untuk yang pertama tentang pengertian kunyit, kedua ciri-ciri tumbuhan kunyit, dan yang ketiga manfaat kunyit. Mari kita lihat teks deskripsi hasil dari pengembangan kerangka karangan yang sudah kita susun tadi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kunyit. Kunyit adalah salah satu tanaman herbal yang mudah ditemui. Kunyit dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai bumbu dapur maupun obat-obatan. Kunyit memiliki nama lain curcuma longa. Untuk yang kedua, kita membahas ciri-ciri tumbuhan kunyit. Tinggi batang kunyit mencapai 40-100 cm. Memiliki daun berwarna hijau pucat dengan panjang 20-40 cm dan lebar 8 cm. Daun kunyit mempunyai struktur yang mirip dengan sirip ikan. Satu batang tumbuhan kunyit menghasilkan 3-8 helai daun. Bunga kunyit berwarna putih atau kuning muda dengan bentuk kerucut. Bagian utama tanaman ini terletak pada rimpang yang merupakan tempat tumbuhnya tunas. Rimpang dilapisi kulit berwarna kecoklatan dan bagian dalamnya berwarna kuning tua, kuning jingga atau kuning jingga kemerahan sampai kecoklatan. Dan untuk paragraf yang ketiga yaitu tentang manfaat kunyit. Kunyit mempunyai manfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, obat malaria, obat sakit perut, hingga mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Kamu bisa menanam tanaman ini di rumah dengan memecah rimpang menjadi tunas-tunas kecil. Contoh yang ketiga, kita akan bahas tentang Pantai Melasti Ungasan. Di sini, untuk judul yaitu Pantai Melasti Ungasan, kerangka karangannya yang pertama akan membahas keindahan pantai, yang kedua aktivitas di pantai, dan yang ketiga fasilitas di pantai. Mari kita kembangkan kerangka karangan yang telah kita susun tadi. Yang pertama kita membahas tentang keindahan pantai. Pantai ini terkenal karena keindahannya. Daya tarik Pantai Melasti sudah terlihat dari akses jalan menuju pantai. Jalan berliku dan tebing menjulang justru membuat wisatawan tak bisa menahan diri untuk mengabadikan momen. Sesampainya di sana, kamu akan disambut dengan pemandangan laut yang jernih, gua-gua kecil, dan pasir putih yang bersih. Selanjutnya, untuk di paragraf kedua, kita membahas tentang aktivitas di pantai. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di Pantai Melasti. Selain menikmati sunset, kamu bisa snorkeling dan berenang karena ombaknya tidak terlalu besar. Kamu bisa memilih aktivitas yang ingin kamu lakukan bersama keluarga atau teman-temanmu. Paragraf yang ketiga yaitu membahas fasilitas di pantai.
Meskipun masih dalam pengembangan, Pantai Melasti menyediakan toilet, tempat mengulas kaki, serta ruang ganti yang nyaman. Untuk menikmati suasana Pantai Melasti, kamu tidak dikenakan biaya alias gratis. Maka dari itu, pengunjung diharapkan terus menjaga kebersihan dan kelestarian di area pantai. Nah, anak-anak, kita sudah melihat beberapa contoh teks deskripsi yang dikembangkan dari kerangka karangan yang sudah disusun sebelumnya. Sekarang, mari kita kerjakan lembar kerja berikut. Yang pertama, perhatikanlah beberapa gambar yang disediakan. Yang kedua, pilihlah salah satu gambar untuk menjadi tema karangan deskripsimu. 3. Susunlah kerangka karangan deskripsi untuk gambar yang kamu pilih. Dan yang keempat, kembangkanlah kerangka karangan tersebut menjadi karangan deskripsi yang utuh. Berikut terdapat beberapa gambar yang dapat anak-anak ibu pilih untuk dikembangkan menjadi teks deskripsi. Yang pertama ada gambar kucing. Yang kedua, itu ada tempat wisata namanya Nirvan Kandi terletak di kota Sawalunto. Ini bisa disesuaikan dengan tempat-tempat wisata yang terdapat di daerah anak ibu ya. Kemudian yang ketiga yaitunya tanaman singkong. Nah, selanjutnya setelah anak ibu pilih satu dari gambar di daerah anak ibu ya. Kemudian yang Oke, baik ya. Sudah menontonnya tadi? Sudah terlintas bagaimana kalimat atau teks deskripsi? Paham? Jadi sekali lagi, teks deskripsi itu menggambarkan dari pengalaman, pengamatan ya, yang kita lakukan. Contoh tadi seperti deskripsi tentang sebelah, terus tentang kunyit, tentang pantai ya. Dari kerangka ini kan awalnya kalian menentukan dulu tema. Temanya mau apa? Mau makanan, apa mau tempat wisata atau pendidikan dan sebagainya, bebas ya. Setelah tema kalian tentukan judul. Judulnya apa? Dari judul itu bikin kerangka apa aja yang akan kalian muat di sana, yang kalian tulis. Setelah itu kalian kembangkan. Contoh, misalkan tadi tentang seblak. Judulnya yaitu seblak jelatot. Dari seblak jelatot ini kalian akan mengembangkan atau akan menuliskan apa? Pertama, pengertiannya. Yang kedua adalah rasanya. Yang ketiga, toppingnya. Keempat adalah bahayanya. Paham? Nah. Untuk masing-masing tugasnya, sekarang mau pilih dari sini atau mau sendiri? Kita sendiri ya. Kalian tentukan temanya atau judulnya. Bisa? Yang suka kucing silakan tentang kucing. Yang suka Cristiano Ronaldo tuliskan tentang Cristiano Ronaldo. Yang sukanya tentang film India, kalian tuliskan tentang film India. Yang sukanya makan rujak, tuliskan tentang rujak. Jadi temanya dan judulnya silakan bebas. Sekarang silakan tuliskan di buku tugasnya tentang kalimat atau teks deskripsi. Satu orang satu, bebas. Temanya bebas, judulnya bebas. Ya. Kerangkanya kalian tentukan sendiri. Mau apa aja yang akan dibahas. Seperti contoh Cristiano Ronaldo. Yang paling pertama pasti di sana biodatanya kan. Cristiano Ronaldo adalah pesepak bola yang sangat luar biasa, yang berasal dari Portugal. Itu satu kerangkanya. Yang kedua, klub mana aja yang sudah dibela Cristiano Ronaldo? Ya, Cristiano Ronaldo pernah membela klub ini. Ya, setelah membela klub, apa penghargaan yang sudah diraih oleh Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo pernah menjadi pemain terbaik dunia pada tahun sekian. Nah, itu salah satu kalimat deskripsi. Kembangkan lagi. Paham? Oke, silakan sekarang tugasnya dikerjakan.
Sendiri. Tulisan mengarang di kertas. Di buku. Oke, udah semuanya? Kalau sudah, Bapak minta per kelompok perwakilan satu untuk membacakan hasil dari diskusinya tadi ya. Kelompok satu siapa? Ya, silakan ke depan. Ceritakan apa yang kamu tuliskan tadi, judulnya apa, teks deskripsinya apa. Yang kencang ya. Gunung Bromo memiliki pemandangan yang sangat indah. Di Gunung Bromo itu sangat bersih karena pengunjungnya menjaga kebersihan. Di Gunung Bromo pengunjungnya sering berfoto-foto dan menikmati pemandangan alam yang luar biasa. Karena bahaya di Gunung Bromo terasa itu bisa membuat kita. Oke, tepuk tangan semuanya. Tentang apa tadi? Kelompok satu? Gunung Bromo. Terbayang nggak tadi menceritakan Gunung Bromo? Gunung Bromo itu sangat bersih, tempat untuk berfoto-foto, tapi ada bahayanya, betul ya? Takut tergelincir gitu ya. Nah, itu salah satu contoh teks deskripsi. Kelompok dua, ayo siapa? Juna. Cristiano Ronaldo, silakan. Biografinya, biodatanya ya dituliskan oleh Arjuna ya. Kelompok 3. Silakan. Judulnya tentang kota Bandung. Di mana di Bandung itu sangat indah, banyak gunungnya, ya betul. Terus banyak kulinernya. Ada masjid yang namanya masjid apa? Al-Jabar. Udah ada yang ke sana? Kalau ada yang belum berarti kan terbayang di Bandung itu ada masjid Dungarana Al-Jabar. Ada yang namanya Al-Jabar. Oke. Kelompok 4. Coba. Gurunya baik-baik, tidak ada yang galak. Di SD Nurjati 3 juga selalu ada
olahraga, berenang, dan lain sebagainya. Di SD 3, pelajarannya gampang. Tidak terlalu susah, banyak teman-teman yang baik banget. Di SD 3, selalu melaksanakan upacara doa, sholat duha, dan senam bersama. Di SD 3, pernah menang perlombaan di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten. Pernah juga di SD 3 juara 2 upacara bendera. Walaupun tidak juara 1, kita tetap bangga, bahagia dan bangga. Di SD 3 pernah juara 2 diantara tingkat kecamatan. Walaupun tidak juara 1, guru-guru tetap bangga. Kita sudah mempunyai banyak piala, lebih dari 5 piala, karena di SD 3 tidak pernah putus asa dan tidak pantang menyerah. Oke. Bilgi menceritakan tentang SD Demak Jati. Bagaimana keadaannya, bagaimana prestasinya. Betul? Oke, kelompok terakhir. Kelompok 5, silakan. Ya, sehat. Hah? Berapa? Bacaan? Coba lihat. Kencangan. Mana lagi tulisannya? Satu, Barcelona toh. Real Madrid. Dua. Sebelah, bukan. Cium. Oke, tepuk tangan semuanya. Sama ya, kita Cristiano Ronaldo. Hanya dia ada tambahannya bahwa Ronaldo ada saingannya namanya Messi. Messi dari mana? Argentina. Baik, anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang menuliskan teks deskripsi. Bagaimana, sudah bisa semuanya? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke ya, alhamdulillah. Kalau gitu, silakan untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita hari ini ya. Sekali lagi, teks deskripsi itu adalah teks yang pernah kita alami ataupun kita pernah melihat, gitu ya. Jadi dituliskan ke dalam bacaan. Baik, ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita mudah-mudahan minggu depan bertemu lagi. Kita akan belajar tentang kalimat majemuk. Ya. Sekarang silakan untuk berdoa, berberes-beres dulu. Silakan bereskan dulu, pimpin doanya ya. Pimpin doa. Nah, pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi
Waalaikumsalam Bu Sinta. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Sinta. Bu Sinta sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih ya atas waktunya. Baik Ibu. Iya, hari ini kita mau melakukan pasca observasi kemarin, Ya. di mana tujuan percakapan kita hari ini adalah untuk meminta umpan balik Bapak terkait yang observasi kemarin itu Ya. Pak. Nah, Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan kemarin ketika observasi? Yang sudah saya lakukan itu bagaimana menyampaikan tujuan pembelajaran saya, di mana pembelajaran saya itu kan tujuannya untuk anak-anak mampu menyebutkan kalimat deskripsi ya Bu ya. Di mana pembelajaran tersebut saya menampilkan video-video dan lain sebagainya untuk pembelajaran saya seperti itu. Iya. Bapak, apa yang menjadi indikator pengembangan Bapak kemarin? Yang menjadi indikator pengembangan saya kemarin itu, jadi bagaimana caranya anak mampu menyebutkan paragraf deskripsi dalam kehidupannya sehari-hari gitu Bu. Tentang pemahaman anak. Pemahaman, terus juga tentang disiplin juga, disiplin bagaimana berkelompok, terus juga pengembangan untuk KSN-nya Bu, di situ ada juga ya. Baik, Bapak saya izin menyampaikan yang kemarin ya, hasil observasi Silakan. yang kemarin. Bapak sudah bagus, saya nilai aspek dan strategi pengembangannya juga sudah dimunculkan kemarin ya Pak. Dari mulai persepsi, Bapak menanyakan kabar, berdoa, kemudian ketika mengabsen juga Bapak mengajak anak-anak mendoakan temannya, Iya, betul, ya, betul. supaya itu kan KSE KSE, Pak ya. KSE, Bu. Kemudian Bapak juga di kedian inti menayangkan video ini juga menarik, Ya. gambar-gambarnya juga relevan dengan pembelajaran hari itu. Betul. Kemudian anak diskusi juga, kemudian mempresentasikan ke depan. Ya. Itu memotivasi anak ya, dia untuk mengeluarkan ide-idenya gitu. Betul. Selanjutnya juga Bapak merefleksi pembelajaran yang kemarin, pembelajaran yang tadi itu bersama anak-anak. Jadi sudah bagus Pak. Kemarin itu hasil observasi saya menilai sudah baik. Ya. Kemudian Bapak, apalagi yang ingin Bapak kembangkan dalam pembelajaran? Yang akan saya kembangkan itu terkait pembelajaran kemarin perihal paragraf deskripsi itu bagaimana anak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Bu. Jadi anak-anak itu tidak hanya tahu dari video saja ataupun bacaan-bacaan saya, tapi mampu ataupun menerapkannya di kehidupan sehari-hari seperti itu. Oh, gitu. Hmm. Rencana aksi seperti apa? Pengembangannya itu seperti apa misalnya? Ini Bu, Contohnya?